warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Oke, sudah. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Tepuk semangat. Semangat hari ini. Nah, hari ini kelas 2 dan kelas 3 kita gabung karena ada guru yang tidak hadir hari ini, jadi kelasnya kita gabung, kita masuk ke kelas rangka. Nah, sudah. Hari ini untuk kelas 2, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir ya? Hadir semua. Untuk kelas 3 ada yang tidak hadir? Ada Bu? Tidak ada, hadir semua? Hadir semua ya. Oke, yuk siapa yang sudah tahu, kita kan sudah pernah nyanyikan lagu kalau berbuat salah bilang maaf. Tahu ya? Kita nyanyikan sama-sama. Oke. Untuk kelas 2 dan kelas 3 yang kompaknya 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau Perlu bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. kalimat tolong, kalimat maaf itu adalah kalimat santun, sopan dan santun. Ibu mau tanya, selain kata maaf dan kata tolong, kata apa lagi, kata santun yang biasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Apalagi ketika lewat dari depan orang yang lebih tua, maka ucapkan apa? Itu adalah kalimat sopan santun yang biasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk kelas 3 seperti biasa, silahkan buka bukunya. Boleh terserah mau baca buku cerita atau baca buku dongeng. Ya. Untuk kelas 2 hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang ungkapan kata maaf dan kata tolong. Siapa yang terbiasa mengucapkan kata maaf? Jujur ya, yang biasa siapa yang biasa mengucapkan kata tolong? Ketika kita mengucapkan bantuan orang lain, maka kita biasakan mengucapkan kata tolong. Ketika minta tolong sama ibu, minta tolong apa ya? Misalnya itu biasanya ada yang biasakan minta tolong sama ibu. Bu, tolong Bu, bantu saya menjelaskan ulang. Nah, biasakan yang belum paham kan? Biasakan dengan kata tolong. Atau teman-temannya, tolonglah ini membantukan saya kerjaku. Nah, biasakan dengan kata tolong. Contoh lain apa lagi? Boleh. Kita tolong ambilkan buku sekarang. Ibu mau tanya contoh ungkapan kata maaf biasa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya gimana kita? Maaf ya. Kalau berbuat salah ucapkan kata maaf. Misalnya nggak sengaja berpijak kaki temannya, maka ucapkan maaf. Biasakan mengucapkan kata maaf. Karena kata maaf merupakan kata santun. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya apa? Supaya anak yang semua bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Misalnya kita contohnya ketika kita berbuat salah, kita bertanggung jawab untuk meminta maaf. Ketika kita memberi bantuan orang lain, maka biasakan dengan mengucapkan kata tolong. Ya, selain itu untuk melatih diri untuk bertanggung jawab atas diri, apalagi agar untuk memotivasi diri kita untuk selalu berbuat baik. Kalau kata maaf, kata tolong itu tadi kan merupakan kata-kata yang baik ya, Man. Nah, biasakan kita selalu mengucapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini juga menjadikan kita dan memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Selain itu apalagi? Yang ketiga adalah agar memotivasi kita untuk menjadi anak yang berangkat
bisa. Ya. Oke, selanjutnya untuk kelas 2, silahkan baca teks yang sudah ada di buku. Nanti setelah membaca teks percakapan biasa kan kita ganti-gantian ya, 2 orang. Nanti kita akan presentasikan ke depan secara bergantian. Oke, bisa? Bisa. Oke, silakan dibaca. Ketiga, sudah selesai baca? Selesai baca. Tadi ada yang baca buku dong? Yang baca buku cerita ya kan? Nah, untuk kelas 3, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran PKS. Pembelajaran apa? PKS. Materinya tentang norma. Sudah pernah dengar norma? Belum. Norma adalah aturan. Norma adalah ketentuan yang berlaku di masyarakat. Aturan itu apa? Aturan itu sesuatu yang tidak boleh hilang. Boleh nggak kita membuat suatu aturan dan kita melanggarnya? Boleh nggak? Ya. Apalagi ini aturan yang sudah dibuat oleh negara. Norma tadi apa aku bilang? Ketentuan. Norma itu ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma satu lagi norma kesusilaan. Nah, kalau contoh norma agama adalah dengan kita berbeda-beda agama dengan tetangga kita atau dengan negara kita, itu menunjukkan bahwa kita sudah menaati norma agama. Kenapa? Karena kita tidak mengganggu keyakinan orang lain, kita tidak mengganggu ibadah orang lain. Maka setiap yang berbeda-beda agama diberi kebebasan untuk beribadah. Selain itu, yang kedua tadi norma apa lagi? Norma kesopanan. Nah, norma kesopanan contohnya dengan tadi kita seperti contoh kelas 2, dengan kita lewat dari dekat orang yang lebih tua mengucapkan permisi, itu sudah menaati aturan dari norma kesopanan. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini contohnya dengan kita berpakaian sopan. Sekarang perempuan, ada nggak perempuan di sini yang masih ada anak ibu yang pakai baju tidak sopan? Tidak. Ada pakai baju sopan. Tidak ada yang pakai rok pendek. Ada yang atau pakai lengan pendek. Ada. Dengan memakai baju yang sopan, kita sudah menaati aturan dari norma kesusilaan. Yang terakhir, yang keempat adalah norma hukum. Ini kita ambil contoh kecilnya adalah di lingkungan kita. Dengan tidak merusak fasilitas yang ada di sekolah, meja. Siapa yang pernah rusak meja? Sampai dibolong-bolong, ya kan? Apalagi? Ini salah satu contoh tidak menaati aturan norma hukum. Merusak fasilitas sekolah. Apakah itu perbuatan baik? Apalagi selain itu? Dengan selain biasanya merusak meja, apa lagi biasa? Yang dilakukan kursi patah, kursi putus, kursi pecah, biasa ya kan? Tidak boleh. Harus jadi manusia yang menaati aturan-aturan yang sudah dibuat ketentuan dari oleh negara. Itu adalah salah satu contoh dari norma hukum. Nah, sekarang kelas 3, silakan lihat ke depan. Ini berhubung proyektor kita sedang bermasalah, jadi kita menggunakan laptop. Nah, anak ibu bisa nampak? Bisa, Bu. Biasa kita kan menggunakan proyektor ya kan? Cuma hari ini sedang bermasalah, jadi kita gunakan laptop. Di sini, di gambar ini sudah ada beberapa contoh dari norma. Coba di sini ada gambar seorang anak yang mencium tangan neneknya. Di sini termasuk contoh dari norma apa? Iya, Masya Allah. Norma kesopanan, betul. Dan di sini ketika kita mencium tangan orang tua tidak hanya ibu dan ayah, tetapi orang yang lebih dewasa, orang yang usianya lebih tua dari kita, kakak, abang, om, atau ibu, atau nenek, atau kakek, itu adalah orang tua. Kita wajib menjaga kesopanan dengan memenuhi norma kesopanan. Dan selanjutnya di sini ada seorang anak yang mempersilahkan kakek-kakek untuk duduk di tempat duduk yang dia duduki. Ini termasuk norma apa? Iya, norma kesopanan juga. Karena di sini dia berlaku sopan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa agama. Coba sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Apa aja? Islam. Ya, Islam. Apa lagi? Kristen. Hindu. Mereka di sini hidup damai berdampingan dengan tidak mengganggu satu
satu sama lain. Dan kita beribadah satu sama lain. Karena setiap orang diberi kebebasan untuk menjalankan ibadahnya dan memilih keyakinannya. Sudah. Selanjutnya di sini ada beberapa orang berkumpul dan berbincang-bincang di sini. Ini kita ibaratkan seorang misalnya mama kita atau dengan mama orang lain atau tetangga kita sedang berkumpul. Mereka berkumpul. Nah, di sini termasuk adalah norma apa ya? Norma kesopanan juga. Di sini ada beberapa contoh, lebih banyak itu ambil dari norma kesopanan. Karena di sini bersikap baik. Sudah. Untuk kelas 3, silakan kerjakan lembar soal yang ada di buku. Sesuai dengan materi hari ini adalah mengenai tentang norma. Di situ ada yang ditanya, apa itu norma, sebutkan macam-macam norma, dan sebutkan contoh dari masing-masing norma. Silakan dikerjakan. Udah, untuk kelas 2 sudah selesai? Sudah. Nah, kita mau tunjuk masing-masing bergantian ya, bergantian. Tadi aku mau tunjuk 2 orang dulu. Oke, sudah. Kita mulai dari Sophie dan Nabila. Oke, kita mulai dari Sophie dan Nabila dulu. Nanti kita akan bergantian. Boleh? Oke, silakan dimulai, Sophie. Nabila dulu ya, Nabila. Terima kasih ya, Sophie. Oke, keren ya. Kita kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Oke, kita sudah maju secara bergantian ke depan kelas untuk mempraktekkan hasil dari membaca teks percakapan yang tadi sudah dibaca. Sudah. Sekarang untuk kelas 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Selesai. Oke. Sekarang untuk kelas 3 silakan tutup bukunya, kumpul di depan. Sekarang untuk kelas 3 sudah selesai kan? Sudah, Bu. Nah, nanti aku akan periksa lembar soal yang tadi sudah dikerjakan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang berhidup dalam suatu kelompok masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang sudah ditetapkan di dalam kelompok masyarakat. Nah, tadi contohnya, tadi coba tolong disebutkan dulu. Tadi ada berapa norma? Norma apa? Norma apa lagi? Kesopanan. Apa lagi? Norma hukum. Norma hukum. Satu lagi. Norma Kesusilaan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar apa? Agar anak ibu semua bisa bertindak tidak sesuka hati atau bertindak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan. Sudah? Untuk kelas 3 silakan berganti untuk pakaian olahraga dan melanjutkan untuk pelajaran penjas. Nah, untuk kelas 2 tadi kan kita sudah secara bergantian maju satu-satu ke depan untuk mempraktekkan teks percakapan, ya kan? Sekarang anak ibu silakan. Ini sudah berkelompok. Dari masing-masing kelompok silakan dikerjakan lembar soalnya. Di situ sudah ada beberapa gambar. Tolong diwarnai gambar sesuai dengan arahan yang ada di buku. Jika gambar tersebut gambar tentang seseorang yang melakukan atau mengucapkan kata maaf, maka warnai dengan warna merah. Dan untuk kalimat ungkapan kata tolong diwarnai dengan warna kuning. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai ya semua. Oke. Jadi untuk kelas 2 tadi kita sudah belajar ungkapan kata maaf dan kata tolong. Kata tolong dan kata maaf merupakan kata satu. Tujuan dari pembelajaran ini apa? Agar anak ibu semua dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan dapat dilakukan. Yang kedua adalah agar memotivasi diri untuk selalu berbuat baik dan menjadikan kita adalah anak yang berkarakter Pancasila dan berakhlak baik dan berakhlak mulia. Oke, sudah. Mungkin hanya ini pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini. Kelas 3 sudah berganti pakaian? Sudah, Bu. Sudah ya. Kelas 2 selanjutnya ini istirahat ya kan? Ya, kita sudah selesai. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Mungkin sampai sini pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.